Ya, selamat malam teman-teman. Di malam hari ini kita lagi berada Di di mana lo? Di Kabupaten Sintang. podcast Jeddah. Oh iya, di Kabupaten Jadi Sintang. podcast Jeddah kali ini kita kita mengundang seorang teman yang mungkin ngerasa cukup resah kayaknya. Tapi nggak tahu sih, dia kayaknya nggak resah juga sebenarnya tentang bagaimana kemajuan hari ini, terutama soal AI. Gitu. Tapi sebelum jauh lebih dalam, memperkenalkan kembali, saya Ricky Dan saya Mai. Kita akan mengulik sedikit banyak soal AI hari ini bersama dengan Bung. Silakan memperkenalkan diri, Bung. Nama saya Fazrul Rahmat Saputra, biasa dipanggil Pepeng. Ya, jadi atau ada background yang mau diceritakan, silakan. Nggak ada sih. Ya, jadi Pepeng ini kawan nongkrong biasa. Gitu. Kawan sharing malam lah biasanya. Kalau nongkrong malam bisa diskusi banyak kita kalau sama Pepeng biasanya. Dan hari ini kita ada di Danau Baleangin. Kita lagi camping malam minggu, santai sih sebenarnya, nggak ada agenda khusus selain podcast ini aja gitu. Dan Pepeng kebetulan bersedia hadir untuk menceritakan banyak atau berdiskusi banyak soal AI gitu. Tapi sebelum lebih jauh gitu soal AI gitu, kalian pakai AI enggak sih? Aku pribadi sih pakai, pernah. Ya, sama saya juga pakai gitu. Sedikit pakai AI. Sedikit banyak pakai AI. Sedikit banyak pakai AI gitu untuk ya ikut tren yang ada sekarang gitu. Contohnya yang lagi tren kemarin kayak Ghibli Photo Studio itu mengubah foto menjadi bentuk animasi Ghibli, dan yang terbaru juga kayak buat video pendek menggunakan AI gitu. Mungkin kalau aku pakai AI jujur mengandalkan, tapi sedikit banyak juga apa ya, membuat resah lah, membuat resah dengan kemajuan yang begitu gila gitu hari ini. Pepeng bisa ceritakan, Peng, kalau mungkin apa ya, nih soal AI ini gitu. Problematika ya. Oke, boleh. Problematikanya kan? AI. Gimana tuh? Banyak sih. Cuman pertama gini, pandangannya dulu kan. AI ini memang menuai pro dan kontra. Tapi bentar, kita nggak disponsori Pebo ya. Lanjut. Ya. Tapi kita nggak bisa bilang ya. Ini kan kita nggak bisa nolak kan. AI tidak bisa menolak kemajuan, benar. Tapi di sisi lain tuh memang banyak kerugiannya. Ada satu sudut pandang tuh bilang gini, kalau teknologi itu bermanfaat bagi orang-orang yang pintar, bilangnya gitu kan. Kalau kita pintar, kita bisa memanfaatkan teknologi. Tapi bagaimana ketika teknologi itu dipakai ke suatu lingkungan yang lingkungan tuh tidak banyak orang pintarnya, istilahnya seperti itulah. Yang banyak belum siap. Bisa jadi itu sebagai pembawa bencana lah bilangnya. Salah satu, cuman ini bukan bencananya lah ya, ini contoh problematikanya. Kemarin tuh ada lomba menulis kan, lomba menulis. Di lomba menulis tuh yang join tuh banyak anak muda sampai yang tua banyak. Semua itu rata-rata penulis manual yang nyoba ngetik, kita bilangnya. Yang biasa tulis tangan, nyoba bikin tulisan secara ketik lah kebanyakan. Tahu-tahu yang juara itu ini terindikasi yang juara satu itu memanfaatkan AI. Iya, memanfaatkan AI. Tapi sudah diklarifikasi oleh orang yang juara bahwa dia tuh menggunakan AI cuman sebagai referensi. Dan di mana di lomba tersebut tidak melarang referensi istilahnya. Memang ada pelarangan penggunaan AI sebagai bahan utama, tapi tidak ada pelarangan sebagai referensi. Jadi, cuman itu tuh banyak yang tidak suka pesertanya. Terutama teman-teman dari komunitas penulis tuh banyak yang merasa tidak adil gitu. Karena dia pakai AI untuk referensi tulisannya biar rapi misalnya kan.
misal seperti itu. Tapi di tulisan dia tuh ini bahasa mereka itu di tulisannya itu enggak ada jiwanya katanya. Ditulis robot. Ya, enggak ada, karena yang pakai referensi AI selain dia, tulisannya mirip juga sama kayak dia. Mirip polanya itu mirip. Aku juga pernah minta bantu tulisan AI, tapi AI Cina yang bisa jualan bubur. Beda dong. Itu intermezzo ya. Jadi Beda dong Bang. sebagai pencair suasana, jadi tadi Pepeng buka dengan satu kasus di mana ada sayembara tulis lomba lah ya, kita sebut lomba menulis. Dan yang kulihat sebenarnya itu soal regulasi gitu, pentingnya regulasi sih, karena betul aku sepakat soal poin pertama bilang kalau kemajuan teknologi itu akan bermanfaat di lingkungan yang diisi dengan orang-orang pintar misalnya gitu, karena pada dasarnya mereka punya cara pikir atau kemampuan intelektual untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini dan menyempurnakan. Betul sekali. Ya, kayak draft pikirannya dia itu bisa disempurnakan oleh fasilitas ini gitu kan. Nah, tapi juga di satu sisi aku ngerasa bagaimana kalau kita berkaca dengan kita hari ini, terutama di Indonesia atau di daerah masing-masing gitu kan. Karena jujur ya, jangankan memanfaatkan teknologi gitu, indeks literasi kita saja yang termasuk rendah gitu kan. Betul. Gitu, membaca saja kita tidak kuat gitu, apalagi memanfaatkan kemajuan teknologi ini gitu, sehingga muncul kerentanan-kerentanan yang kulihat di situ gitu. Salah satu kerentanannya adalah ketika di lingkungan kelompok masyarakat yang kemampuan intelektualnya tidak begitu tinggi gitu, terhadirlah 1-2 orang dengan kemampuan menguasai teknologi yang lebih baik gitu kan. Disitulah justru muncul kerentanan soal pengaruh influence gitu. Ya. Influence ini bisa baik bisa buruk gitu. Betul. Kalau influence-nya baik, itu akan berdampak baik pada situasi sosial yang ada di lingkungan itu gitu kan. Tapi kalau influence-nya buruk, justru kehancuran yang bisa kita bayangkan gitu. Nah, simulasi sederhananya itu kayak membayangkan pemilu. Nah, ketika orang yang punya kuasa lebih, kita sebut si pintar ini gitu kan, punya akses lebih terhadap informasi, pengetahuan, penyebarluasan informasi, dia punya kuasa itu. Sementara masyarakat yang level intelektualnya di bawah dia, itu hanya mampu menerima informasi dari satu sumber misalnya, gitu kan, tanpa filter dia terima semua. Nah, kerentanan ini kan berbahaya ketika diimplementasikan lewat situasi AI hari ini gitu. Ketika ada orang yang bikin video pakai Vio Google itu yang konten-konten bahkan kau bisa panen sawit di musim salju gitu, bayangin yang sawit nggak tumbuh di tempat itu gitu. Orang-orang Eropa mana tanam sawit di sana, itu tanamnya di negara-negara berkembang kayak kita nih. Nah, itu jadi konten gitu, menganggap itu hal yang lumrah adalah suatu kebingungan menurut aku gitu. Ya. Konten kreator pada ngejar engage, bikin konten yang dia malas tag dan lain-lain, memanfaatkan Vio 3 gitu. Aku sih sebenarnya enggak kontra juga gitu. Akan lebih baik misalnya produk-produk pengetahuan atau konten kayak gitu dijadikan untuk mengadvokasi hal-hal yang baik. Betul. Gitu. Itu maksud aku soal influence baik gitu. Ya. Contoh kayak ada beberapa konten dari AI yang orang hutan itu kritik soal kasus Raja Ampat kemarin. Pindah dulu nih katanya, udah digusur nih rumah gua katanya kan gitu. Sederhananya kayak gitu. Nah, itu lucu gitu. Itu salah satu cara advokasinya gitu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi hari ini. Iya. Gitu. Sayangnya di sisi lain bagi artis-artis atau pelaku seni AI ini juga jadi ancaman. Luar biasa jadi ancaman. Sangat. Mungkin Mai mau menambahkan gitu, menimpuk Mai, silakan. Iya. Betul tadi yang disampaikan sama Ricky gitu, bahwa AI di hari ini itu seperti dua belah mata pisau. Nah, itu kayak tulisan aku tuh. Iya, betul. Dua belah mata pisau gitu. Nah, ketika kita menggunakannya dengan baik, dengan pengetahuan yang cukup, itu akan membantu. Tapi ketika menggunakannya dengan pengetahuan yang kurang, justru kita yang bisa dikendalikan sama teknologi ini. Ya, betul. Ya. Itu sih yang saya pikirkan gitu.
Karena sulit membayangkan ketika algoritma sudah jahat sama kita, AI juga jahat sama kita. Betul. Gimana, Peng? Wis. Tadi ngomongin itu kan apa artis tuh, seniman tuh, Menyinggung sedikit soal seniman gitu. menyinggung seniman tuh, itu pas tren Ghibli itu, itu banyak yang kebakaran jenggot tuh. Iya. Luar Aku biasa. kemarin sempat trigger, aku boleh cerita bentar ya. Sempat trigger soal ini, soal pemanfaatan Ghibli gitu. Aku tidak menjadi pro juga tidak menjadi kontra gitu. Berusaha untuk menempatkan diri di tengah-tengah gitu, karena aku juga coba fitur itu kan dengan mengubah foto aku jadi Animasi Ghibli. kartun gitu kan, Iya. kartun Ghibli gitu, animasi Ghibli. Sorry kalau takutnya ibu marah kalau dibilang kartun. Animasi Ghibli gitu kan. Ada seorang teman yang kebakaran jenggot soal ini gitu, bagaimana aku menanggapi hal ini. Tapi ya balik lagi, kita nggak bisa menolak kemajuan gitu, bahwa banyak orang yang menggunakan itu adalah hak mereka, saya pikir sih gitu. Jadi jangan merasa terbunuh, walaupun tantangan bagi artis dan seniman itu Ya. ada di depan mata soal AI ini gitu. Memang prediksi jauh hari ke depan banyak pekerjaan yang akan hilang karena kemajuan ini sendiri. Ya. Paham aku maksud mereka tuh kadang. Karena ada kasus kawan aku ini dia kerja desain logo. Desain logo, Desain desainer logo. grafis lah ya. Ya, desain grafis ya. Jadi dulu dia kalau sebelum AI itu ngetren, perusahaan tuh kalau request paling 5 sampai 10 logo. Semenjak ngetrennya AI nih, perusahaan request tuh dalam 2 minggu 100 sampai 200 logo. Oke. Itu tuh untuk manusia kerjakan manual udah nggak logis. Jadi Dalam 1 minggu. Iya, betul. ya mau nggak mau dia bikin akun Midjourney itu 20 biji dia bikin untuk melewat batas harian. Waktu itu masih pakai batas di harian kota waktu ya. itu. Masih pakai kuota harian kan. Jadi dia bikin banyak untuk dia generate logo banyak. Tapi dia tuh sebenarnya awalnya agak suka pakai AI. Cuman karena permintaannya udah kayak gitu Tinggi. sekarang, udah tinggi. Mau nggak mau dia harus pakai. Karena itulah apa ya, mengimbangi zaman lah istilahnya kan. Itu yang ditakutkan para seniman tuh. Ada juga yang gerakan seniman tuh yang dari Zhao nggak salah saya, dari Chicago kan. Dia bikin website kah, web atau dia semacam clock untuk artnya. Jadi seni itu nanti pixelnya dibuat sedikit, clocknya di kayak disamar. Di mata manusia tuh nggak kelihatan, tapi di mata AI itu aneh sekali gambarnya. Untuk apa dibikin itu? Untuk orang-orang yang mulai melukis nih, ternyata banyak yang berhenti karena banyak versi AI itu kan sistemnya begini. Dia Mengambil referensi dari produk yang dibikin produk yang manusia udah kan? dibikin kan. Untuk mengantisipasi perkembangan AI ini yang ngambil produk tuh, mereka bikin itu. Oke. Ya, Itu cara menandai bahwa ini dibuat manusia, yang ini tidak digenerate oleh AI. Itu format ini ya, format khusus yang mereka ciptakan. iya, enggak juga naik set, naik set nama fitur salah satunya. Dia tuh bikin barang itu tuh enggak bisa dibaca AI lah bilangnya. Oke. Tidak bisa dijadikan AI sebagai referensi ya. Ya, Jadi AI itu menjaga susah. originalitas. Susah jadinya mau ngopi itu susah AI itu. Jadi dia menjaga originalitas karya ya. seorang manusia supaya tidak di-generate oleh AI. Karena aku taunya AI itu kerjanya dia kan ngambil sumber berbagai informasi yang udah tersedia di internet sebagai referensi. Makanya ketika kita generate apapun, bahkan kita bertanya sama GPT soal jelaskan ke aku gimana caranya bakar jagung gitu kan, dia akan cari tuh berbagai website yang membahas soal cara bakar jagung dan menyusunnya untuk disajikan ke kita gitu. Dia masak aja gitu, kita tinggal makan. Dan itu begitu mudahnya AI gitu. Dan makanya apa yang kita minta di GPT itu misalnya, itu tergantung sama personality-nya kita juga gitu. Karena dia bisa membaca itu pada akhirnya gitu. Referensi kita apa sih? Perspektif kita yang mau bagaimana sih? Dia yang akan sediakan gitu. Ketika kita belum puas sama hasil, dia akan meminta perintah baru. Kira-kira kau mau yang seperti apa gitu. Bahkan dia menawarkan, kalau aku buat kayak gini gimana menurutmu? Nah, sesederhana itu gitu. Itu strategi itu guys.
Strategi. Ya. Iya, strategi AI itu didesain. Kalau kita nanya harus nanya balik, Gitu supaya berkembang. berkembang ya. Tapi kalau Mai sendiri gimana Mai ngelihat itu Ya. sebagai pengguna AI? Sebagai pengguna juga ya, kalau aku melihat ya apa yang terjadi sekarang ini gitu. Sebenarnya AI itu kan bahkan setiap detiknya itu terus berkembang kan, terus berevolusi menjadi lebih canggih lagi. Nah, yang lagi tren sekarang kan pada masanya ini kan AI-nya masih berupa generatif kan, yang menggeneratif apa yang kita minta gitu. Salah satunya mengubah bentuk foto dan sebagainya gitu. Nah, akan ada juga nanti di ke depan Mungkin ya. dari bacaan yang aku baca gitu, AI juga akan berkembang nanti dalam bentuk dan wujud seperti manusia juga gitu, Jadi wujud fisik gitu. wujud fisik gitu. Aku ingat yang Nah. kayak gitu tuh kayak Iron Man, Ya, Jarvis. kayak Jarvis. Jarvis. Jarvis tuh salah satu fitur AI yang pertama aku kenal gitu. Jadi waifu guys. Di Iron Man gitu kan. Jarvis terus dia berubah jadi jahat jadi Ultron gitu karena pengaruh dari nggak tahu lah ya apa sih barang kotak itu tuh, dia jadi Ultron kemudian dia kalah lalu ganti Friday. Lupa aku, cuman yang ku tahu dia tuh ngelewati batas security. Nah intinya itu Ya. itu adalah salah satu apa ya, alegori kayaknya kita sebutnya ya, alegori dari Marvel soal kemungkinan AI. Sebenarnya ada juga I Am Robot ya, film I'm dulu. Robot, Ex Duma juga. Film-film lama yang kasih kita gambaran ketika kemajuan teknologi itu berubah kepada hal yang buruk gitu. Karena kawan aku nih si Pepeng ini suka sesuatu yang post apokaliptik gitu ya. dia nulis buku juga guys, tapi tidak dipublikasikan ya gitu. Suka hal yang modern, Ya. bukan post apokaliptik. Aku kira suka sesuatu yang hancur setelah modern gitu. Ternyata salah. Ya. Sebenarnya relevan juga untuk dibicarakan walaupun kita lagi berada di alam ya. Apakah mungkin nanti ke depannya Inilah. mendaki bisa digantikan dengan AI gitu? Inilah yin dan yang-nya kita di alam nih. Dengan Kita bicara soal kemajuan teknologi dengan ketertinggalan yang ada. Enggak Oh. deh sebenarnya. Karena pakai kamera, ada lampu. Sebenarnya kalau kita mau bicara ketertinggalan, kita bikin api unggun, tapi api unggunnya mati gitu. Dan cahayanya tidak mampu masuk ke kamera ya guys ya. Itu intinya. Gitu. Tapi kita berusaha mengimbangi itu. Karena menjaga diri untuk tetap waras di situasi hari ini dengan kemajuan teknologi, banyaknya informasi, itu jadi tantangan tersendiri. Ya. Sih kayak gitu. Kalau lo gimana tuh? Awareness tentang kemajuan teknologi itu penting untuk remaja-remaja lah. Kan sering tuh banyak video anak SMA yang tidak pada ngitung tuh, tidak pada perkalian tuh. Itu menurutku tuh karena mereka tuh udah terbiasa ngerjakan PR pakai teknologi rasaku. Atau mungkin mereka justru tidak mau mengakses sama sekali dan terlena sama hal lain yang lebih menyenangkan dibandingkan belajar. Itu udah pasti. Ya kan? Cuman pastinya kan ada kayak persoalan yang harus diselesaikan lah kita bilang ya kan. Persoalan-persoalan rasaku yang bikin turunnya kualitasnya tuh karena mereka mulai pandai ini, mulai apa ya, bukan pandai bilangnya, mulai cari jalan pintas ya lah kita bilang. Shortcut lah ya. Shortcutnya salah satunya tuh pakai AI salah satunya. Aku ingat tuh kawan yang kayak gitu tuh. Mai mau sharing silakan Mai. Ya, ini kita buka-bukaan aja ya teman-teman. Aku juga pernah gitu mencoba untuk menggunakan shortcut, menggunakan AI gitu, dan ya memang berbeda jauh gitu. Nah, kalau kita menggunakan ChatGPT sebenarnya yang kita lihat itu hanya penjelasan secara luas gitu, enggak substantif kadang. Nah, dan tidak spesifik sesuai apa yang kita cari gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya apa yang kita lakukan itu nggak harus bergantung sama AI, dan kita juga harus memilah dan menggunakan otak kita lagi gitu. Pada dasarnya pemanfaatan teknologi itu kembali lagi ke si penggunanya gitu. Ketika kapasitas penggunanya cukup untuk memanfaatkan kemajuan teknologi itu, maka dia akan berjalan baik gitu kan. Tapi ketika justru kita kurang, apalagi kita nggak tahu kita mau buat apa sebenarnya,
dengan memanfaatkan teknologi ini, nah itu yang berbahaya aku pikir. Ya. Gitu kan. Makanya aku juga sawan bahasa kita lah. Sawan sama influencer-influencer yang terlalu sembarangan pakai AI. Balik lagi ke soal VO3 tadi itu, membuat konten visual dari AI ini. Nah, karena aku takutnya ada sebutnya tuh kerentanan menjadi hal yang buruk gitu. Kayak kita pernah dikenalkan sama deepfake gitu. Ketika seorang presiden berbicara, memberikan statement, tapi belum tentu itu jadi statementnya dia gitu, karena itu di-generate oleh AI yang memperbaiki visual supaya si wajah presiden ketika pidato ini bisa mengucapkan kalimat-kalimat itu gitu yang disesuaikan gitu kan. Nah, itu yang berbahaya gitu ketika orang yang punya kuasa tinggi memanfaatkan AI secara buruk. Yang kan itu video yang di cutting aja orang bisa percaya. Nah, apalagi diterima sama masyarakat kita yang mayoritas kapasitas intelektualnya kita tahu sendiri. Iya. Kita nggak usah pakai sopan santun dan gimana-gimana. Kita harus sadar, kita harus menerima diri kita bahwa kita ini masih tertinggal soal pengetahuan gitu. Betul. Peradaban kita masih tertinggal. Indonesia masih tertinggal jauh gitu. Walaupun kita lihat singkat waktunya, 70 tahun kita udah mampu seperti hari ini gitu kan. Tapi secara kapasitas manusianya, nah itu yang harus dikejar gitu. Makanya banyak upaya-upaya orang-orang untuk mencerdaskan anak bangsa ini nih, itu juga mengalami tantangan sendiri, tapi akan terlalu luas lah kalau kita bicarakan pada podcast ini gitu, karena itu kan bicara soal konteks pendidikan gitu. Itu kita butuh orang dengan kapasitas yang untuk berbicara itu, nanti mungkin kita undang ya. Betul. Mungkin kita ajak camping juga kayaknya. Harus itu. Mungkin ya kalau aku pikir sih itulah statement aku ya. Mungkin kalau kawan-kawan ada yang mau, atau ini kemungkinan terburuk yang kalian bisa bayangkan, atau kemungkinan masa depan yang akan terjadi lah lewat kemajuan teknologi ini, Peng. Gimana, Peng? Yang pasti sih gaji pasti ada masanya pasti. Kerjaan kualitas tuh gajinya kecil. Kerjaan kualitas gajinya kecil. Ya, kan kalau sekarang kita lihat kan kerjaan tuh kalau yang kita lihat kerjaan yang gajinya besar tuh kerjaan yang kualitasnya tinggi, kita bilangnya gitu. Kerjaan yang spesifik misalnya kan. Kalau ada perkembangan AI ini, aku yakin nanti suatu ada masa di mana kerja tuh bukan kualitasnya yang menentukan gajinya, tapi kuantitasnya. Ya. Itu. Jadi yang dicari itu nanti itu bukan orang yang pintar. Misalnya desain kan, bukan orang yang pintar bikin desain, tapi orang yang bisa bikin desain tuh banyak-banyak. Itu yang dicari. Yang mau bekerja dan diberi upah rendah. Nah, itulah ada pasti ya. Pasti. Tapi bisa jadi yang ini dia malah minta upah lebih tinggi. Padahal dia pakai AI. Tapi kalau aku ngeliat kemungkinannya justru akan dibayar semakin rendah. Itu pasti sih. Gitu. Lebih karena kebiasaan menyepelekannya orang Indonesia ini kan nggak usah ditanya lagi gitu kan. Ini pemuda tinggal gini ya, tinggal minta AI gitu kan. Iya. Nah, itu tuh. Nah, maksudku kalau dibandingkan dengan yang kualitasnya, yang berkualitas pasti lebih kecil dibandingkan yang kuantitasnya. Karena dia dikerjakan handmade-nya dia kan. Ya. Dan effortnya akan lebih di situ tuh. Tapi malah dibayar rendah. Kemungkinan terburuknya itu. Iya. Nggak mungkin bikin 200 logo tuh. Nah, itu salah satu contoh kasus dia bikin logo ya, dari teman-teman yang memang bekerja di desain grafis gitu. Pengalamanku bikin logo untuk KJP itu. Logo KJP itu 2 minggu tuh. Oke. Kau ngebayangin filosofinya tuh. Dapatkan satu logo. 3 hari pertama aku coba pakai AI, nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus. Barulah sekitar 11 hari atau 10 hari itu mulai aku gambar sendiri logonya. Gambar dapat tuh benar-benar satu aja yang dapat yang puas. Sisa itu enggak bisa dipakai saya. Nah, itu aja lama. Kalau
perusahaan minta request tuh tidak bisa kayak gitu tuh. Oke. Nah, kan pastinya mau nggak mau pakai AI. Karena memang lama proses brainstorming kalau kita bikin karya seni itu. Iya. Wajar mereka tuh banyak bilang karya seni yang dari AI itu soulless katanya. Iya. Soulless. Karena ada Ani ku nggak tahu ya, tapi di mata kawanku yang seniman nih, dia bilang gini, kalau kau perhatikan gambar tuh, kau bisa nampak waktu dia gambar, misalnya dia gambar mata kan, mata kiri, mata kanan, pas gambar mata kanan tuh dia lagi sedih, pas gambar mata kiri dia lagi senang tuh nampak. Itulah jiwanya. Cerita dari seorang kawan. Yes, cerita dari seorang seniman lah nih. Oke. Tapi aku jujur nggak paham sih sebenarnya bedain Karena kita halayak umum. halayak umum ya. Tuh representatif umum. Iya. Jadi kita nggak punya mata seni tuh. Ya tapi itulah berarti pandangan kita dengan AI itu benar-benar pandangan umum berarti. Kalau Mai gimana? Kemungkinan terburuk yang Nah, terjadi? kemungkinan terburuk ya untuk kedepannya kalau melihat perkembangan AI ya. Atau apalah yang bisa terjadi di masa depan? Ya, di masa depan kalau aku melihat akan banyak lapangan pekerjaan yang akan tergantikan. Akan banyak lapangan pekerjaan. Contohnya buruh-buruh pabrik akan tergantikan oleh mesin-mesin yang menggunakan intelijen AI gitu. Nah, karena akan menyesuaikan dengan kebutuhan juga nanti. Akan semakin banyaknya kebutuhan, tenaga robot kan nggak ada capeknya tuh. Nah, Bisa bekerja lebih cepat. itu bisa bekerja Non-stop. secara terus menerus gitu. Dan kita manusia yang kalau yang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan maka akan tersisihkan gitu. Nah, akan banyak umat manusia yang akan menjadi pengangguran kalau aku melihat ke depannya ya, yang tidak memiliki pekerjaan dan semuanya tergantikan. Bisa jadi ke depannya dunia ini dikuasai oleh AI. Wah. Aku AI dikata. Aku AI. Bahkan nanti bisa jadi juga ke depannya kita tidak bisa membedakan tuh kalau misalnya Ya, robot AI udah betul ya. canggih, membedakan siap manusia dan AI. Iya, itu kemarin yang video itu kan susah bedakannya Iya, kan? kayak yang Vio 3 yang sekarang nih lagi tren kan, hampir susah gitu membedakan kalau tidak dengan suaranya ya, suaranya kan masih memiliki ciri khas AI itu. Iya. Kalau dari segi gambar itu Vio 3 tuh memang udah mirip banget Udah gitu. bagus ya. Itulah dia, kalau memang yang nengok video itu orang yang kita bilang kurang berpendidikan lah kita bilangnya kan, Ya. pasti dia percaya dengan videonya. Iya. Pasti dia kira itu manusia asli kan yang Iya. ngomong itu. Pasti itu. Padahal semuanya disetting melalui prompt. Kalau aku justru khawatir ketika kemajuan ini makin gila, ada banyak kemungkinan buruk yang akan terjadi khususnya di Indonesia lah. Gitu. Aku nggak mau bicara soal secara global gitu. Global. Berkaca pada daerah sendiri ya sih. Iya. Gitu. Terlenanya kita hari ini dengan apa yang disajikan di handphone kita, di feed kita tuh kadang membuat kita tuh jadi malas cari tahu. Apalagi aku khawatirnya ketika instansi pendidikan tidak mampu mengejar level kapasitas manusia seharusnya, SDM lah sebutnya gitu kan, yang mampu menangkap informasi, mengolah informasi, memanfaatkan teknologi, bahkan teknologi informasi, justru apa ya, oke kita anggap sekarang ada banyak kelompok kelas menengah ke bawah gitu yang walaupun hari ini begitu mudah kita mengakses informasi dan pegang HP mungkin rata-rata, bahkan anak kecil udah dikasih HP gitu, mereka tumbuh dengan tidak tersaringnya informasi itu. Ya. Gitu. Ditambah kerentanan-kerentanan yang diciptakan oleh orang-orang yang lebih cerdas hari ini, yang level intelektualnya mungkin cukup gitu kan, dalam mengelola, dia pandai menciptakan sesuatu lewat kemajuan yang ada terus dikonsumsi, tapi yang diciptakan itu sampah misalnya, hal-hal yang sampah yang tidak layak sebenarnya dikonsumsi publik, malah diumpankan nih ke anak-anak yang megang HP, bocah SD, bahkan guru kita lah, guru-guru kita di sekolah gitu kan. Ya. Guru-guru hari ini nih, guru-guru yang
maaf ngomong ya, kawan-kawan jangan tersinggung, no offense, tapi merefleksikan saja gitu. Mereka tuh udah cukup sulit untuk berkembang ketika mereka dibebani sama beban administrasi gitu. Bayangin guru-guru di daerah, jangankan untuk menambah kapasitas diri sendiri, beradaptasi sama teknologi yang disajikan hari ini aja itu butuh waktu gitu. Butuh waktu. Dan itu harus dikejar secepat-cepatnya, dipus gitu. Tiba-tiba kurikulum berubah gitu. Belum kelihatan nih satu dampak baiknya udah harus diganti lagi. Dan mereka harus adaptasi ulang. Ingat ketika fitur-fitur elektronik nih, Iya. KTP, apa gitu kan, mulai diterapkan tuh, kita para pelaku yang bertanggung jawab atas itu, misalnya orang-orang di instansi gitu kan, itu butuh waktu adaptasi gitu kan, gitu. Terus kemajuan teknologi ini begitu cepat gitu, tiba-tiba Indonesia mau adaptasi lagi misalnya, nanti ya ke depannya kita nggak tahu gitu kan. Dan mereka harus ngejar itu di daerah tertinggal misalnya, di pelosok. Mereka harus mengejar kapasitas level Jawa misalnya, yang jadi tolak ukur kualitas pendidikan di Indonesia gitu kan. Itu tantangannya. Jangan sampai intinya konsumsi informasi yang buruk gara-gara kerja-kerja AI dan algoritma dapat mempengaruhi kesadaran, awareness tadi soal memanfaatkan teknologi ini, biar nggak buta-buta bodoh istilahnya tuh gitu kan. Iya. Pakai TikTok, pakai apa sosmed apapun gitu kan, jangan jadi buta bodoh gitu. Bahkan kalau mama aku sendiri yang dikasih lihat video VO3, dia bisa percaya itu betul tuh. Ya, benar tuh. Orang tua kita sendiri. Bahkan orang tua kita sendiri gitu, yang generasinya satu generasi di atas kita gitu kan. Bahkan mereka bisa percaya. Kucing joget dia bilang betul, kucing nyanyi. Itu bisa dipercaya. Kan gila kalau bisa kayak gitu. Aku di grup keluarga tuh gitu. Nah, ya contoh terdekat grup keluarga kan. Grup keluarga. Dengan share-share video. Bahayanya tuh di situ maksud aku, kalau teman-teman nangkap semuanya ya. Gitu, walaupun mungkin agak berbelit cara aku menyampaikan gitu. Ya. Tapi ya itu loh, kenyataannya terlalu luas untuk dikemas dalam satu podcast sederhana yang bicara hanya di level sampul. Ya. Gitu, karena kita mau bicara deep down ke dalam, untuk mengolah kemampuan thinking-nya kita butuh orang dengan kapasitas itu. Dan kita di daerah nih, syutingnya ini di daerah, susah ketemu orang-orang itu. Betul. Itu tantangannya. Makanya gimana ya kita membayangkan kemungkinan untuk mengejar kapasitas modern, manusia modern itu susah. Aku pikir itu. Betul, susah sekali. Menjadi memiliki kapasitas sebagai seorang manusia modern tuh, itu tantangan hari ini gitu di daerah ya. Aku pikir tuh itu. Di sisi lain pun di daerah tuh masih ada yang istilahnya mereka nih, andai kata mereka dapat lah kan video AI kan sampai tempat mereka. Ada beberapa daerah juga yang kita pengen cross check pun susah, saking susahnya jaringan tuh masih ada kayak gitu. Iya betul kan. Kita mau cross check ada gimana, kita cross check komunikasi ya. Payah. Itulah informasi bodoh lagi kan. Gila gitu. Itu tuh. Nah, Asia tuh situ ya di daerah. Kenapa kita khawatir sama kemajuan itu masalahnya. Masyarakat kita belum siap. Itu yang aku pikir tuh. Khawatirnya tuh di situ. Edukasi itu belum nyampai, belum mengembangkan masyarakatnya sampai ke titik itu lah istilahnya. Jadi aku pikir omong kosong kalau kita bicara Indonesia emas dan bonus demografi masa depan tuh enggak terrealisasi lah aku pikir. Yang ada Indonesia sangat kecil. Kita semakin cemas. Ya. Indonesia cemas yang ada. Indonesia mode survival. Iya. Bisa jadi kita nih di luar nih sekarang nih lagi camping nih terus survival itu. Kita melatih diri untuk menghadapi mode survival itu gitu. Kalau ngebayangkan post apokaliptik tuh mungkin bisa jadi gitu. Kalau kawan-kawan belum pernah nonton Blackout tuh atau main game Blackout, nah nanti kita bisa kayak Blackout Shelter tuh, percaya lah. Betul. Gila. Ini nih melatih mode survival sekarang. Jadi pada akhirnya aku membayangkan kayaknya kita semua back to basic deh. Kita mulai pertanian garap tanah sendiri. Harvest Moon jadinya. Harvest Moon. Emang tanam sawi paling benar tuh. Cepat. Tapi kan nggak bisa cuma makan sawi aja kan. Sama sambalnya lah. Sama cabai. Oke. Nah, tapi buat pendengar penting untuk kita tuh
belajar AI. Ya. Belajar bukan berarti support ya maksudnya ya. Kalau kalian Untuk mengenali lah istilahnya. kalau kalian kontra pun jangan kontra bodoh, maksudnya kontra Ya. buta gitu. Kontra pun karena punya alasan yang kuat. Ya. Kalau bukan berarti kalian juga tidak mempelajari itu gitu kan. Nah, itu yang berbahaya. Ketika kita kontra, tapi kita juga nggak mempelajari gitu. Jadi Ya, kita nggak mau. Jadi kita buta jadinya. Buta. Yang ku tahu skripsi itu sekarang banyak sekali pakai AI. Ya. Nah itu salah satu kekhawatirannya tuh. Kalau kau tadi buka dari awal tuh. Baru tuh omong sih. Itu tuh ketika kualitas akademik kita tuh referensinya ada video di TikTok malah dokter pasien konsultasi dokternya jadi di AI Ke ChatGPT. pakai ChatGPT kan gila. Maksudnya ya masa gini sih? Iya, kayak ada satu kasus kan yang pernah heboh gitu ketika dokter mengoperasikan manusia, operasi lah kan. Nah, ada yang komen gitu kan bisa nonton di YouTube itu. Bisa tanya AI kan. Itu kan gimana ya? Kayak pengetahuan-pengetahuan yang di dunia akademik gitu Harus didapatkan di itu kan. Didapatkan di dunia akademik Malah tapi cari referensi lagi cari referensi di AI kemudian nonton sekolah di ngapain YouTube, anjir? Jadi apa gitu fungsinya sekolah yang ada gitu? Kalau semuanya Bayar tergantung. mahal-mahal, rupanya kita hanya butuh sertifikasi itu. Wow. Ya, namanya juga ya, negara berkembang. Nah itu heran saya kenapa ada pemerintah yang mensupport AI di sekolah-sekolah. Padahal harus dikaji ulang. Aku pikir sih oke sah saja, tapi harus dikaji ulang sama kapasitas SDM yang ada di situ. Iya, betul. Pertama adalah tenaga pendidiknya. Itu paling penting. Terus kemudian masyarakat di sana udah siap belum sama AI itu sendiri? AI apa? AI itu AI yang jual bubur apa gitu kan? Malah ya kapasitas manusianya dulu aku pikir. belum masanya. Belum. Mengejar peradaban itu tuh apakah mungkin bisa cepat kan? Nah, tapi terlalu tinggi jadinya ngomong soal mencapai peningkatan kualitas manusia aja SDM. Satu malam gak akan cukup nih. Kan kita butuh orangnya juga. Iya, kita butuh orang. Nantilah. Semoga kita bisa mengundang tamu-tamu hebat lainnya ya. Dan Pepeng ini anak muda. Kau gimana, Peng? Kau ngerasa kau menjadi korban kemajuan teknologi atau enggak? Iya dan tidak sih. Tapi kebanyakan aku memang memanfaatkan teknologi aku orangnya. Karena mau nggak mau. Cuman aku secara pribadi sih enggak merasa banyak menjadi korban. Karena aku lebih banyak pemanfaatannya kalau aku pribadi. AI itu lebih banyak aku pakai secara fungsional banyak ya. Berarti kau termasuk yang mampu beradaptasi lah kan sama kemajuan itu gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau kita mau kaji ulang, seberapa persen sih generasi yang mampu beradaptasi sama teknologi hari ini? Kalau itu sih kalau perakiraanku tidak sampai 30%. Dalam circle kita lah, sederhananya simulasi sederhana kayak gini. Ini tidak jadi kebenaran ya kawan-kawan, tapi dalam 10 orang di circle misalnya. Berapa orang sih yang bisa memanfaatkan itu? Paling cuma 3. Oke. Nah itu realitanya gitu kan. 70%-nya adalah orang-orang yang tertinggal sama itu gitu. Paling cuma 3 itu pun kalau dapat 3 alhamdulillah sebenarnya. Syukur-syukur kalau dapat sampai 3. Beda kalau dia sekolah di circle-nya anak-anak teknik. Semua teknologi. Gitu juga dia anak teknik. Oh iya ya. Iya. Bukan aku judge tapi kawanku yang SI itu ngomongnya gitu juga. Dia nampak bahwa mereka tuh sebagian ada yang ke situ karena pendidikan doang gitu kan. Tapi ada kayak sebagian kecil orang tuh memang dia tuh niat passionnya belajar sih. Memanfaatkan teknologi memang gitu. Memang passionnya kayak gitu. Oke. Ya bahkan betul sih. Di bidang mereka juga. Realitanya memang kayak gitu. Banyak kawan-kawan kita yang menempuh pendidikan hanya kebutuhan administrasi formal ya sebenarnya, dan untuk mengetahui lebih dalam sebenarnya terlalu penting juga sih ya. Itu sih banyaknya kayak gitu, hanya demi ya udah nanti dapat gelar ini aku mau kerja, itu aja tuh. Yang penting dapat sertifikat pandai pakai Excel. Tapi ya itulah.
Aku pikir sih cukup sih untuk berbicara soal AI ya. Karena mungkin kita akan membahas lebih banyak lagi soal AI di hari yang lain dengan orang-orang lain, dan Pepeng ini adalah salah satu representasi anak muda di Kabupaten Sintang memandang AI. Kami bertiga nih representasi anak muda Sintang memandang AI seperti apa, dan menurut penilaian kayak kami seperti apa, itu kami masukin pada podcast kali ini. Dan mungkin kita akan mencari orang yang dengan kapasitasnya akan berbicara lebih dalam soal AI ini, karena aku juga tertarik sebenarnya. Aku itulah selaku pengguna juga kan. Aku juga ada buat beberapa tulisan tuh soal AI gitu kan. Nah, salah satunya tadi disebut Mai gitu, soal pisau bermata dua gitu, AI ini. Dan ya, mengantisipasi diri dan berusaha adaptasi adalah apa yang bisa aku lakukan hari ini gitu. Ya. Kalau kawan-kawan gimana? Kalau Pepeng ada closing statement apa, Peng? Untuk kita mengakhiri podcast ini. Pastinya sih buat kalian yang bikin karya AI jangan lupa pakai hashtag AI pokoknya. Oke, hargai AI. Hargai AI. Anggap AI sebagai manusia gitu kan. Hashtag AI itu wajib lah biar minimal orang yang nggak bisa membedakan video AI kan nengok ada hashtag AI. Oh iya. Oh ini nih video AI Ya, gitu. ya, Minimal betul. begitu. Aku Minimal. jadi pikir pentingnya regulasi soal itulah. AI ini gitu. Sebelum Indonesia benar-benar beradaptasi pada pemanfaatan AI di instansi pendidikan, sebaiknya adakan dulu regulasi soal pemanfaatan AI ini. Ya Itu aku penting karena menghargai kawan-kawan seniman ini. Aku kasihannya itu. memang harus dipisah gitu lah. Karena Harus ada pemisah yang jelas lah. Karena aku punya kawan konten creator AI. Ya itulah pokoknya. Belum guys, belum mulai upload saya guys. Bukan kau. Oh bukan aku yang lain Oh, ya. ada lagi. Oh. Tapi kalau kau mau mulai boleh silakan. Iya. Kayaknya nanti kita bisa Kayak lagi ngulik-ngulik nih. nanti kita bisa sharing lagi. Proses ngulik-ngulik nih. Oke. Oke. Kalau Mai gimana, Ya. Mai? Intinya untuk teman-teman ya belajarlah terus gitu. Terus belajar gitu. Harus mengejar. Harus mengejar ketertinggalan yang ada gitu dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Nah, nggak ada yang salah sebenarnya. Jangan terlalu bergantung juga lah gitu. Jangan terlalu bergantung. Ya kita juga masih punya otak gitu. Yang Kita tidak gunakan boleh berpikir. terlalu bergantung, juga tidak bisa menolak mentah-mentah Ya, betul. kemajuan yang ada. Itu sih. Itu. Oke. Aku pikir cukup podcast jeda kali ini. Terima kasih Bung Terima kasih, Pepeng Peng. sudah bisa ngopi Sama-sama. sama kita di Terima sini. kasih kesempatannya deh. Aku pikir itu aja ya. Ya. Silakan Mai, closing Mai. Oke. Sekian teman-teman. Stay tune di podcast jeda. Thank you. See you. See you.